Mas Darno mengoleskan keju di atas roti dan membuat hamburger karena itulah satu-satunya makanan untuk hari ini. Tiba-tiba Mas Darno melihat sisa makanan di atas meja. Ia hendak berdiri dan memakannya, tapi seorang wanita muncul di depannya. Wanita itu mengembalikan troli belanja ke tempat semula dan mengambil kembalian sewa troli itu. Melihat hal itu, Mas Darno mendapat ide untuk mendapatkan uang. Ia menemukan 3 troli di bandara. Benar saja, saat ia masukkan ke tempatnya, mesin mengeluarkan 3 koin. Dengan koin itu, ia membeli hamburger yang lezat dan bergizi setelah sekian lama terdampar di bandara. Tak lama kemudian, Mas Darno mulai mengumpulkan semua troli. Mesin terus mengeluarkan koin dan ia bahkan bisa mukbang hamburger gede. Suatu hari, saat ia menonton berita di TV bandara, ternyata terjadi kudeta di negaranya yang membuat paspor dan visanya tidak berlaku lagi. Ia resmi menjadi orang tanpa negara dan terdampar di bandara. Malam hari, Mas Darno pergi ke ruang tunggu yang sudah lama tidak digunakan. Ia menyusun kursi dan membuat tempat tidur darurat. Ia tidur di sana dan bahkan mandi di toilet umum. Suatu hari, manajer bandara mengetahui keberadaannya dan berusaha mengusirnya. Mereka bahkan merekrut karyawan untuk mengumpulkan troli agar Mas Darno tak bisa lagi mencari uang. Untuk bertahan hidup, Mas Darno mulai mencari pekerjaan di bandara. Namun, ia selalu ditolak karena Mas Darno tidak punya identitas resmi. Suatu hari, ia melihat tembok yang sedang direnovasi. Karena ia adalah mantan kuli, Mas Darno gabut dan memperbaikinya di malam hari. Hasilnya luar biasa. Kontraktor yang melihatnya sangat terkesan dan langsung merekrut Mas Darno. Kini, ia punya pekerjaan yang layak. Tapi, suatu hari terjadi insiden. Seorang turis mengamuk dan tak ada yang memahami bahasanya. Manajer bandara akhirnya meminta bantuan Mas Darno untuk menerjemahkan. Dari komunikasi itu, terungkap bahwa turis tersebut membawa obat untuk ayahnya yang sakit. Namun, karena tidak memiliki izin resmi, pihak bandara melarang membawanya ke luar negeri. Turis itu bahkan berlutut dan memohon, tapi tetap ditolak dan membuatnya putus asa. Saat itu, Mas Darno mendapat ide dan mengatakan bahwa obat-obatan itu adalah untuk hewan, karena obat hewan tidak memerlukan izin khusus. Cara itu pun berhasil dan obat bisa lolos pemeriksaan. Namun, tindakan ini membuat manajer bandara marah besar. Ia bahkan mengancam Mas Darno. Meskipun begitu, kisah keberanian Mas Darno menyebar luas. Semua orang mengaguminya dan mulai menghormatinya. 9 bulan kemudian, ia mendapat kabar baik karena perang di negaranya telah usai. Ia akhirnya bebas. Semua orang merayakan kabar itu. Saat ia pergi meninggalkan bandara, petugas keamanan memberikan jaketnya. Pintu menuju dunia baru terbuka. Mas Darno akhirnya meninggalkan bandara dan menghirup udara kebebasan.